sederhana kayak gini. Nah, ini bagiannya bikin lu pada puyeng kepala. Jadi kita bikin. Jadi yang pertama ini minta IP address dari cloud. Oke, udah dapat, kita lewat aja ini. Sekarang kita bikin supaya Ethernet 2345678 supaya jadi LAN. Kita bridge jadi LAN, copy. Saya masuk ke sini bikin LAN. Udah gini aja bikin LAN, bikin bridge. Kalau tadi kan diklik ya. Yang ini copy paste. Kemudian saya kasih bridge-nya IP-nya 192.168.100. Jadi gua nggak tabrakan sama Mikrotik yang ini yang IP-nya 200. Oke. Terus saya akan set DNS servernya ke 111 ada di internet. Yang lain boleh request. Kemudian saya bikin NAT. Kalau diingat tadi kita makanya juga source NAT. Out interface-nya adalah Ethernet 1 itu yang masuk ke port internet, masuk ke cloud, bisa masuk nyambung ke sini. Oke. Terus action-nya kalau masih ingat masker ya, masquerade. Oke. Ini saya kerjain ini semua dari sini. Klik kanan copy, masuk ke sini, paste, selesai. Ini teknik konfigurasi Mikrotik yang pakai copy paste ya, pakai command line. Udah pernah lihat tuh sih kayak gini? Baru. Hah? Baru ya. Ya. Selama ini pakai web, sekarang copy paste. Ini jujur sih, gue lebih suka yang ini sebenarnya. Kenapa? Soalnya saya bisa copy paste konfigurasi. Kalau pakai web gue suka lupa, ini menunya sebelah mana. Nah sekarang saya bikin DHCP server supaya bisa ngasih IP otomatis ke kliennya. Saya paste di sini. Nama ininya bridge 1 kalau nggak salah ya. Bridge 1 dia IP-nya 192.168.100 sekian. Dia si interface-nya 192.168.101, dia akan ngasih IP dari 102 sampai 102.54. DNS servernya otomatis dapat dari GoHotel. Ini 10 menit, dah beres, selesai. Router jadi. Sekarang kita buktiin jalan apa kagak tuh router ya. Masuk ke Kali Linux. Iya. Sudah tahu ini software buat apa? Kali Linux? Ini software buat masuk neraka. Cuman ini aduh bisa. Aduh gua begini-gini nih sekarang. Alah. Ini kita akan wire connect sekarang. Coba kita lihat ini bisa ini enggak? If config more, dia dapat IP 192.168.100.200. Oke, coba kita ping dulu 192.168.101 bisa di ping. 101 adalah Mikrotik yang ini ya, Mikrotik yang di dalam komputer ini ya. Oke. Jadi dalam komputer saya ada Mikrotik ya, jangan lupa ya. Dalam komputer gue juga ada Kali Linux. Terus mana sih tadi ini ya? Oke, coba kita ping lagi 200. Coba clear layar dulu, clear. 201 adalah yang ini, yang fisik ada di luar ya. Jadi secara fisik makhluknya ada di sini ya 201. Kita ping bisa di ping server. Jadi ini coba kita ping ke server 251. Ping ke server bisa. Oke. Coba kita nge-web ke server. Padahal ini dari dalam loh. Perhatiin jaringannya kayak gini ya. Ini Kali Linux, ini Mikrotik, ini jaringan masuk ke jaringan lain-lain. Jadi jaringan masuk ke jaringan. Mikrotik masuk ke Mikrotik dulu, dari Mikrotik masuk ke server. Oh, seru dah pokoknya. Sekarang kita coba masuk ke server 192.168.200.251. Apa sih tadi? Pendidikan Video ya. Masuk ya, bukan sulap, bukan sihir, masuk. Klik video, masuk. Mari kita lihat secara sehat. Udah, percayalah bisa keluar dah. Mana kok nggak keluar? Ya gitu dah. Oke. Udah beres. Intinya cuma gini aja sih bikinnya.
Cuman kalau ngeliatin ke YouTube saya, ada yang bikin udah mau pakai OSPF, BGP segala macam, dan itu adalah protokol yang dipakai sama ISP beneran. Jadi ISP akan saling ngasih tahu, saya punya jaringan apa, dia pakai protokol buat ngasih tahu supaya kita nggak ngesetnya manual. Itu aja sih. Oke, beres sampai sini, aman? Ada pertanyaan? Jujur ini pengennya kalau bisa sekolah-sekolah pada ngajarin ginian sih sebenarnya, supaya si siswa SMK bisa belajar router mikrotik tanpa beli mikrotik. Mantap. Oke, beres. Nah ini beres ya. Saya masih punya waktu. Kita mau break jam berapa? Jam 3. Kalau sebelum break, gue pengen satu lagi. Kita nyobain telepon ya. Oh iya, boleh. Apa tadi? Voice. Yang Pak Prof yang tadi box apa tadi? Box virtual box. Virtual box tuh yang ini. Virtual box dan Ini virtual box. Ini software yang ini virtual box namanya. Kalau yang ini GNS 3. GNS 3. Software itu. Terus mikrotiknya bisa diambil dari mikrotik.com free, bentuknya filenya OVA. OVA itu bisa masukin ke virtual box. Bisa ke X3. Jadi kalau mau belajar mikrotik segala macam bisa pakai yang ini. Cuman kalau yang OVA buat virtual box itu tidak ada wifi-nya. Konsekuensinya nggak ada wifi, hotspotnya nggak ada di. Iya. Bisa jalan. Bisa jalan. Paketnya. Update dulu. Ini nggak ada hotspot soalnya. Oh di CHR. Iya, di ini nggak ada hotspot. Ya di CHR nggak ada. Nih, coba IP. Nih nggak ada hotspot. Ada. Coba deh. Hotspot. nah ada. Wah ada ya? Gue belum nyoba ya. Setup. Set. Profile, lo bisa profile juga nih. Profilnya tadi default ya. Profile VIP gimana kan ya? Iya benar. Terus Hotspot servernya belum ada. Harus masuk ke server. server. Nah, ada. Ini doang. Oh setup. Setup. Mana setup? Interface-nya bisa di bridge tadi. Mantap. Oke. Jadi menarik juga ya. Menarik. Asik. Kita bikin hotspot di LAN. Oke. Sip. Kita bikin hotspot di videonya, gunung. Terus jadi catatan buat kuliah anak-anak. Yaudah. Ada pertanyaan lagi? Berarti aman ya? Ini gua save dulu. Kita bikin video lagi selanjutnya. Membuat Selanjutnya adalah ini udah beres dulu kan? Gua shutdown dulu ya. Salah. Sistem shutdown. Yes. Kemudian yang ini sudo shutdown. Biasain kalau mainan Linux, biasain matinya kayak gini ya. Pada di shutdown. Jangan cabut listrik. Bisa mati sih ya bang. Udah gitu habisnya ikut mati. Itu kejadian sama siapa ya? Profesor Yohanes Surya. Suatu hari datang pakai flash disk. Kenapa flash disk gua nggak bisa di read write lagi? Ternyata caranya kalau udah selesai pakai langsung cabut itu flash disk. Akibatnya rusak. Harus listrik ya sebenarnya. Nggak tahu kan pokoknya rusak aja udah nggak bisa dipakai. Ya awal-awal masih oke ya, keluar masuk tapi kalau udah kayak gitu. Oke, beres. Sekarang saya akan masukin nanti topik lagi. Bapak Komandan, Ayo Om Jo sini. nggak apa-apa, nih kita void. Woi, Nggak apa-apa ya? apa? Kita void ya. Mainan baru nih Pak. Hah? Mainan baru buat Emang belum pernah. belum pernah. Ada yang udah pernah ngoprek void belum? belum pernah bang.
Mau pakai ini aja dulu kita coba ya. Lokal di sini Ya, soalnya. yang mending lokal aja dulu, nanti kalau mau tes yang telepon ke seluler ntar dari dulu. ya. Iya. Jadi kisahnya Malik ada server di Jakarta yang punya sambungan ke seluler segala macam. Jadi bisa keluar beneran. Jadi dari kita masuk ke Jakarta lewat internet. Jadi masuk ke wifi-nya sini lewat ke internet ke sana sampai Jakarta. Dari tempatnya Malik bisa nyambung lagi ke jaringan operator biasa. Bisa. Oke. Yang saya cuma servernya lokal di sini. Oke. Nah, ada banyak server, logikanya sederhana banget sih sebenarnya. Aduh, tapi ini segede gini ya. Ini aja. Kasihan gue tadi pada protes. Oke, start record lagi ya. Oke. Oke, beres. Ini masuk sini aja ya. Oke, salah. Ono center wiki. Ono center wiki. Oke, udah. Terus masuk di sininya void. Void. VoIP itu intinya telepon di atas internet, bisa SMS juga. Sebetulnya dia punya kemampuan buat sampai conferencing segala macam. Jadi conference segala macam bisa jalan. Kalau mau dibaca bisa dibaca-baca. Buat pemula intinya adalah cuma ini aja. Telepon dari PC atau handphone antar PC, handphone bisa telepon lewat internet. Intinya kayak gitu. Oke. Terus kalau buat kita yang tukang ngoprek segala macam, biasanya urusannya gimana caranya bikin sentral teleponnya sendiri. Oke, bikin sentral telepon urusan kita yang tukang ngoprek bikin sentral telepon. Oke. Terus kalau kita udah mulai pengen jadi masuk operator, urusannya gimana dari telepon ini bisa nelpon sampai ke 0811 berapa segala macam. Itu urusan sampai operator, urusannya kayak gitu. Logika berpikirnya sederhana banget nih. Logikanya dulu gua kasih lihat ya. Logikanya tolong lihat operator anak yang perempuan jadul ya, perempuan operator telepon. Oke. Kok nggak ada gambar operatornya? Gimana ya? Switching. Tetap nggak ada. Yang switching telepon. Nah ini dia. Pada zaman dulu kala bentuk operator telepon kan kayak gini ya. Iya. Ya. Jadi tekniknya adalah kita angkat telepon. Teleponnya di engkol dulu ya. Kenapa di engkol coba? Pompa. Kenapa di engkol? Megang tenaga. Biar kedengaran di sentral dulu. Jadi gini. Telepon itu butuh listrik, suara kita supaya nyampe ke sana butuh listrik. Pada zaman dulu kala itu telepon nggak ada listriknya. Supaya ada listrik, supaya amplifiernya jalan segala macam, di engkol. Nah, aku benar kan? Ditambah tenaga. Iya. Ya benar sih. Kadang-kadang dia emang benar. Jadi di engkol supaya ada listrik, terus kita bisa hubungin si cewek-cewek ini, terus bilang, Mbak, saya pengen hubungin si ini. Nanti dia tarik nih kabel dari kita masuk ke sana, nanti sana di bel, kring, nanti sana ngangkat teleponnya, udah gitu kita ngomong, beres ya. Jadi tekniknya seperti itu, Mbak, saya pengen telepon kemana, nanti colokin, sambung. Sekarang tekniknya adalah kita kan ngedial nih, dial. Pada saat ngedial yang terjadi adalah handphone kita nanya ke sentral, gue pengen nyambung ke nomor sekian. Ini kita pakai VoIP nih ceritanya ya. Kalau pakai telepon biasa nanti kalau VoIP caranya kita ngomong ke sentral, saya pengen nyambung ke nomor sekian. Terus sentral akan kasih tahu, oh nomor sekian ada di IP address sekian. Nanti dia mulai ngomong antara telepon ke telepon satu lagi. Kring kan udah dapat IP-nya kan, kring di sebelah sana bunyi. Itu caranya. Itu yang sekarang. Yang generasi sebelumnya caranya adalah nggak dia kan connect ke sentral kan
perhatiin nomor telepon jadul kan diputar teh, nomor teleponnya Iya. gitu kan, Jering, gitu kan, jering ya. kerap bunyi. Nah itu sebenarnya sentral ngitung. Oh ini lagi apa pencet tombol berapa nih? 0, 8, 1 segala macam ya. Nanti sentral lihat ke tabel. Oh nomor 081 021 sekian lewatin kabel yang mana? Sambungin ke kabel sebelah sana sampai sambung ujung ke ujung. Udah gitu bunyiin kring sebelah sana. Kring diangkat ngomong. Udah kira gitu. Jadi ada prosedur yang namanya nanya. Ya udah jadi ngulur waktu sih. Saya prosedurnya nanyain, lo ada di lokasinya, ada di kabel yang mana, IP yang mana. Jadi kayak gitu sih bentuknya. Nanti kalau kita lihat cara kerjanya si telepon itu akan ngasih message ke sentral IP-nya nomor berapa. Emang beneran kayak gitu caranya. Sebelum itu caranya. Kayak pager ya kalau kita mau menyampaikan. Nah itu pager kan ke namanya operator kan. Nanti operator langsung ngetik pesannya langsung dilempar ke sana. Kira-kira kayak gitu. Terus ya, sip ya. Iya. Nah kemudian Milenial. Aku mah kasihan om. pager apa tuh pager? Taunya pager. Ada yang rahasia kalau dengan pager. Kasihan ya om ya. Yang sekarang kita udah pakai ini. Jadi proses itu namanya switching. Dulunya kan pakai nonteh kabel dicolok. Terus lama-lama pakai elektronik switch, terus lama-lama pakai software, dia database, tabel, IP address berapa nyambung. Nah sekarang softwarenya free, ada banyak softwarenya, ada namanya Asterisk, ada namanya Free PBX, ada namanya Free Switch, ada namanya Camelio, apa segala macam. Terus ya, yang diinstal di sini namanya Camelio, yang udah saya install di sini baru saja. Waktu selesai makan gua install itu sih sebenarnya. Lu pada hidupnya enak-enak aja, gua yang susah hidupnya. Kasih tahu gua kayaknya kerja. Udah nih Camelio udah install di sana, kalau mau ngelihat bisa dilihat, tapi pada dasarnya logika berpikirnya dalam Camelio itu ada tabel aja sih. Nomor ini Camelio. Tapi kalau mau gampang makainya ini Asterisk. Kalau mau gampang ya Asterisk. Pada dasarnya cara berpikirnya kayak PABX dan kita bisa bikin di atas ini, kita bisa bikin 4G, 3G, 4G, 5G ini bisa jalan di atas ini sih sebenarnya. Dan semua software